Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budian dan teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Budian yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk presentasi hari ini dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok Gamasat yang akan mempresentasikan tentang analisis daya dukung tanah pondasi dangkal berdasarkan data laboratorium dengan anggota. Yang pertama, Aditya Pradana dengan NPM 20035010043. Yang kedua, Maharani Wahyabsari dengan NPM 20035010044. Yang ketiga, Tiafara Safinatul Najah dengan NPM 20035010046. Yang keempat, ada Gustianingrum Ongko dengan NPM 20035010047. Yang kelima, ada Fatima dengan NPM 2299100262. Baik, kalau begitu bisa kita mulai presentasinya. Yang pertama dengan judul analisis daya dukung tanah pondasi dangkal berdasarkan data laboratorium. Kata kuncinya analisis daya dukung tanah pondasi dangkal. Volume 16, nomor 1, Mei 2016, halaman 1 sampai 100. Tahun 2016, penulis Anwar Muda. Reviewer Gamasat dengan anggota Aditya Pradana, Maharani Wahyabsari, Atia Farasofinatul Najah, Gustianingrum Ongko, dan Fatima. Mei 2016. Jumlah halaman 6 halaman. Next. Tujuan penelitian yang pertama untuk menentukan nilai kohesi dan sudut geser dalam tanah desa Baringin di laboratorium. Untuk menentukan nilai daya dukung tanah pondasi dangkal, metode Terzaghi dan Meyerhoff, serta perbandingan daya dukung tanah kedua metode tersebut. Penelitian ini mencoba untuk mengamati daya dukung tanah pada pondasi dangkal di desa Baringin. Metode penelitian yang digunakan berupa pengujian hand boring dan pengujian direct shear dengan menggunakan perumusan dari metode Terzaghi dan Meyerhoff. Next. Untuk metode Terzaghi, menurut Terzaghi 1943 dalam Martini 2009 bahwa fondasi dangkal ditentukan dari DF kurang dari sama dengan B, dengan DF adalah kedalaman fondasi dangkal dan B merupakan lebar fondasi. Adapun persamaan daya dukung tanah untuk fondasi memanjang yang dirumuskan oleh Terzaghi 1943 adalah QU sama dengan CNC plus DF kali gamma kali NQ plus 0,5 kali B kali N gamma, di mana QU merupakan daya dukung ultimate dengan satuan kilogram per sentimeter persegi. C merupakan kohesi tanah dengan satuan kilogram per sentimeter persegi. DF merupakan kedalaman fondasi dengan satuan M. B sama dengan lebar fondasi dengan satuan M. Gamma merupakan berat volume tanah dengan satuan kilogram per sentimeter kubik. NC, NQ, dan N gamma merupakan faktor daya dukung Terzaghi. Nilai-nilai faktor daya dukung Terzaghi, NC, NQ, dan N gamma merupakan fungsi dari besar-besarnya sudut geser dalam atau datar. Untuk pengaruh bentuk fondasi, Terzaghi 1943 dalam Martini 2009 memberikan pengaruh faktor bentuk terhadap daya dukung ultimate yang didasarkan pada analisis fondasi memanjang diantaranya sebagai berikut. A. Fondasi bujur sangkar. QU sama dengan 1,3 CNC plus DF kali gamma kali NQ plus 0,4 kali B kali gamma kali NY. N gamma. B. Fondasi lingkaran. QU sama dengan N,3 CNC plus DF kali gamma kali NQ plus 0,3 kali B kali N gamma, di mana QU sama dengan daya dukung ultimate dengan satuan kilogram per sentimeter persegi, C sama dengan kohesi tanah dengan satuan kilogram per sentimeter persegi, DF merupakan kedalaman fondasi dengan satuan M, gamma merupakan berat volume tanah dengan satuan kilogram per sentimeter kubik, NC, NQ, dan N gamma merupakan faktor daya dukung Terzaghi. Untuk metode Meyerhoff, dalam Martini tahun 2009 menyarankan persamaan daya dukung yang mirip dengan Terzaghi, tetapi memasukkan faktor bentuk SQ, faktor kedalaman DI, dan faktor kemiringan II. Sehingga untuk beban vertikal, QU sama dengan CNC dikali SC dikali DC, ditambah DF dikali gamma dikali NQ, dikali SQ dikali DQ, ditambah 0,5 dikali gamma, dikali B dikali N gamma, dikali S gamma, dan dikali DQ. Lalu untuk beban miring sama dengan beban miring QU sama dengan CNC dikali DC dikali IC
ditambah DF dikali gamma, dikali NQ, dikali DQ, dikali IQ, ditambah 0,5 dikali gamma, dikali B, dikali N gamma, dikali D gamma, dan dikali I gamma. Di mana QU sama dengan daya dukung ultimate dengan satuan kilogram per sentimeter persegi. C sama dengan kohesi tanah dengan satuan kilogram per sentimeter persegi. Untuk DF merupakan kedalaman fondasi dengan satuan meter. Gamma merupakan berat volume tanah dengan satuan kilogram per sentimeter kubik. Untuk NC, NQ, dan N gamma merupakan faktor daya dukung Meyerhof. Untuk SC, SQ, dan S gamma merupakan faktor bentuk fondasi. Untuk DC dan DQ merupakan faktor kedalaman fondasi. Untuk IC dan IQ merupakan faktor kemiringan. Nilai-nilai faktor daya dukung Meyerhof, NC, NQ, N gamma merupakan fungsi dari besar-besarnya sudut geser dalam theta. Berikut ini merupakan grafik hubungan lebar fondasi dengan daya dukung tanah, di mana grafik daya dukung tanah dengan metode Terzaghi lebih rendah dibandingkan dengan grafik daya dukung tanah dengan metode Meyerhof. Hasil penelitian yang pertama berdasarkan analisis sifat-sifat fisik tanah asli. Berdasarkan sifat fisik tanah Palangkaraya bahwa tanah ini lolos saringan nomor 200 dengan rata-rata sebesar 89,35%, di mana menurut sistem klasifikasi Unifit termasuk tanah berbutir halus. Lalu hasil pengujian berat jenis, tanah ini memiliki berat jenis rata-rata 2,64. Menurut Hardiatmo, tanah ini mengandung lanau anorganik atau lempung organik. Lalu hasil pengujian batas plastis. Tanah ini memiliki batas plastis rata-rata 26,15%. Menurut sistem klasifikasi ASTO, tanah ini mengandung lempung. Lalu yang terakhir, hasil pengujian berat volume. Tanah ini memiliki berat volume rata-rata 1,85 gram per sentimeter kubik dalam keadaan kondisi asli. Berat volume ini didapatkan dari perbandingan antara berat butiran tanah, termasuk air dan udara, dengan volume total tanah, sehingga tanah ini termasuk tanah yang jenuh air. Kedua, berdasarkan analisis sifat-sifat teknik tanah asli, yang pertama, daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal metode Terzaghi makin bertambah seiring dengan bertambahnya lebar fondasi. Pada lebar fondasi 50 cm, diperoleh daya dukung ultimate sebesar 91,75 ton per meter persegi. Kemudian pada lebar fondasi 100 cm, maka daya dukung tanah ultimate makin bertambah hingga 94,77 ton per meter persegi. Sedangkan pada lebar fondasi 150 cm, daya dukung tanah ultimate makin bertambah lagi sebesar 97,77 ton per meter persegi. Dan lebar fondasi 200 cm, maka daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal paling tinggi sebesar 100,81 ton per meter persegi. Berikutnya, daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal metode Meyerhof makin bertambah juga seiring bertambahnya lebar fondasi. Pada lebar fondasi 50 cm, diperoleh daya dukung ultimate sebesar 111,35 ton per meter persegi. Kemudian pada lebar fondasi 100 cm, maka daya dukung tanah ultimate makin bertambah sehingga 1114,97 ton per meter persegi. Next. Sedangkan pada lebar fondasi 150 cm, daya dukung tanah ultimate makin bertambah lagi sebesar 118,59 ton per meter persegi. Dan lebar fondasi 200 cm, maka daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal paling tinggi sebesar 112,22 ton per meter persegi. Daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal metode Meyerhof lebih besar dibanding dengan metode Terzaghi. Jika dilihat dari besaran daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal, maka daya dukung tanah ultimate metode Meyerhof naik rata-rata sebesar 54,82% dibanding dengan metode Terzaghi. Berikutnya ialah kesimpulan. Jenis fondasi yang digunakan pada penelitian di sini ialah jenis fondasi bujur sangkar. Selanjutnya, daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal metode Terzaghi makin bertambah seiring dengan bertambahnya lebar fondasi. Pada lebar fondasi 50 cm diperoleh daya ultimate sebesar 91,5 ton per meter persegi. Kemudian pada lebar fondasi 100 cm, maka daya tanah ultimate makin bertambah hingga 94,77 ton per meter persegi. Next.
Berikutnya, daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal metode Meyerhoff makin bertambah juga seiring bertambahnya lebar fondasi. Pada lebar fondasi 50 cm diperoleh daya dukung ultimate sebesar 111,35 ton per meter persegi. Kemudian pada lebar fondasi 100 cm, daya dukung tanah ultimate makin bertambah lagi hingga 1.114,97 ton per meter persegi. Sedangkan pada lebar fondasi 150 cm, daya dukung tanah ultimate makin bertambah lagi sebesar 118,59 ton per meter persegi, dan lebar fondasi 200 cm, maka daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal paling tertinggi sebesar 122,22 ton per meter persegi. Berikutnya, daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal metode Meyerhoff lebih besar dibandingkan dengan metode tersebut. Jika dilihat dari besaran daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal, maka daya dukung tanah ultimate metode Meyerhoff naik rata-rata sebesar 54,82% dibandingkan dengan metode tersebut. Next. Review. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu disarankan sebagai berikut. Yang pertama ialah daya dukung tanah fondasi dangkal berdasarkan data laboratorium. Perlu dilakukan pembanding dengan data lapangan seperti Dashcon penetrometer atau SOS. Kedua, daya dukung tanah fondasi dangkal berdasarkan metode Terzaghi dan Meyerhoff perlu dilakukan pembanding dengan metode lain seperti metode Hansen dan Fessing. Baik, sekian presentasi dari kami. Seperti kata pepatah, membangun diri itu jauh lebih penting dibandingkan membangun gedung mencakar langit. Modal itu tidak hanya uang, tapi modal bisa berupa ilmu, relasi, dan pengalaman. Dengan harapan apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Budian dan teman-teman yang telah menyimak dan mendengarkan presentasi kami. Semoga kami dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.